Duta Hijab Radar Malang. Assalamualaikum Kang Mas Dimas Kota Batu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kali ini kita kedatangan duta wisata dari Kota Batu nih teman-teman. Nah, tapi sebelum kita ke sana, karena kemarin kita juga udah bahas tentang implementasi SDGs di Kabupaten Malang, khususnya sektor pariwisata. Kali ini kita mau bahas hal yang penting nih, apalagi di perpejenan dan perdutaan. Apa sih Kak? Apa nih? Mau bahas apa nih? Apa hayo? Oke, jadi kali ini kita temanya ngambil belajar personal grooming bersama Kang Mas Dimas Kota Batu. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke sana, mungkin perkenalan dulu ya, karena Boleh. tadi saya belum perkenalan. Baik, perkenalkan teman-teman semuanya, nama aku Aya, dan kali ini aku akan memandu podcast pada hari ini bersama Kang Mas Dimas Kota Batu. Yang pertama, kita sebelumnya perkenalan dulu dong. Kalau nggak kenal nggak sayang nih. Betul. Oke, mungkin bisa dimulai dari Kang Masnya. Oke, halo Re. Hai Re. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Kang Mas Yoga dari Kang Mas Dimas Kota Batu 2022. Perkenalkan, nama aku Nimas Hatina dari Kang Mas Dimas Kota Batu 2022. Oke, ada Kang Mas Yoga sama Nimas Hatina. Betul. Wah, cantik-cantik dan ganteng-ganteng sekali ya. Amin. Oh iya, kalau apa itu namanya? Kalau saya tahu ini ya, Kang Mas Dimas ini yang baru ya 2022 kemarin. Betul, Ya grand finalnya. barusan. Kalau boleh tahu grand finalnya kapan Kak? Kita grand final bulan Juni ya. Tanggal 12. 12. Oh, tanggal 12. Berarti masih anget banget Masih ya. baru Masih ibaratnya. baru banget nih. Kalau untuk kesibukan mungkin akhir-akhir ini ada penugasan atau apa gitu? Pasti tentunya kita juga disibukkan dengan beberapa penugasan sama event-event yang diadakan di Dinas Pariwisata Kota Batu tentunya, dan kita sebagai duta wisata juga membantu untuk event-event seperti itu. Oke. Kalau baru-baru ini tuh ada Fashion Week gitu di Balai Kota Among Tani, itu Expo Pariwisata Pariwisata, seperti itu. Dan Kang Mas Dimas bantu sebagai MC, sebagai Talent fashion ya. Seperti itu. Berarti emang seru banget ya Kak. Soalnya setahu saya jadi dus itu emang penugasannya macem-macem dan betul. bikin kita tuh apa ya, kayak banyak interaksi sama masyarakat, terus bikin kita juga ngeluarin bakat-bakat terpendam. Bakat-bakat terpendam nggak kan Potensi. biasanya. Iya, Potensi. biasanya yang nggak bisa jalan, nggak bisa modeling, jadi dipaksa harus Betul. jalan, harus di depan orang ngomong segala macem ya. Berarti bener-bener seru banget. Oke, karena pembahasannya juga mengenai personal grooming nih. Betul. Dan aku juga lihat banget ini udah menunjukkan banget ya groomingnya. Udah Amin, cakep-cakep semoga ya. banget, udah cantik-cantik Semoga. banget. Pasti udah siap banget nih mau bahas personal grooming bareng teman-teman nih. Oke, mungkin langsung aja ya kita masuk ke yang pertama, dari apa sih definisi dari personal grooming sendiri menurut Kang Mas Yoga sama Nimas Hatina? Coba dulu. Kamu dulu aja. Oke. Jadi kalau personal grooming sendiri kalau diartikan secara harfiah itu kan artinya berdandan atau merawat diri seperti itu. Tapi saya memiliki pendapat lain nih tentang personal grooming. Menurut saya personal grooming itu bagaimana cara kita bisa memposisikan diri kita menjadi pribadi yang layak untuk dilihat oleh orang lain maupun dilihat oleh publik gitu. Jadi gimana cara kita mantes-mantesin diri aja gitu. Oke, Betul. kalau dari Kang Mas sendiri? Kalau aku sih sependapat ya sama Nimas Hatina, yang penting grooming itu adalah apa yang ada dalam jati diri kita itu tidak keluar dari itu. Jadi just be yourself itu akan menunjukkan grooming yang ada di dalam diri kamu. Itu juga penampilan itu juga harus menunjukkan bahwa diri kita itu percaya diri gitu. Kalau menurut aku itu sih. Berarti garis bawahnya emang bagaimana kita bisa menunjukkan diri kita sendiri, Betul. jati diri kita sendiri di depan masyarakat umum gitu ya Kak ya. Betul. Oke. Terus kalau menurut Kang Mas sama Nimas sendiri, seberapa penting sih personal grooming sendiri itu? Oke, dari aku dulu. Oke, boleh. Menurut aku grooming itu penting banget ya, karena menurut aku first impression yang kita buat di orang lain kepada kita itu didasarkan dari grooming ini sendiri. Kalau misal sebagai contoh, gambaran orang lain ke kita itu ya karena personality kita gitu loh, dari grooming kita. Kalau kita layak dilihat orang lain pun akan melihat, oh dia seperti ini, seperti itu. Kalau menurut aku sih itu sih. Mau nambahin juga dari yang disampaikan sama Kang Mas Yoga, aku juga setuju banget. Mau nambahin sebenarnya dengan kita
menunjukkan personal grooming kita yang baik itu bisa membuat lawan bicara kita atau sekeliling kita tuh merasa nyaman dengan penampilan kita, dengan adanya kita di situ gitu. Oke, berarti emang bener-bener penting banget ya. Oh ya, by the way, maaf banget ya Kak, ini aku agak serak-serak gimana gitu. Emang agak itu ya musimnya ya. Musimnya juga musimnya agak musimnya sih agak nakal. Banyak yang tumbang ini di bulan-bulan kemarin ini. Jadi ya harus tetap jaga kesehatan gitu ya Kak. Penting sih. Oke, dari pentingnya personal grooming tadi aku bisa menggarisbawahi juga ya. Kalau misalnya lebih ke, kalau aku nangkapnya ini ya, bikin kita tuh first impressionnya bagus gitu loh ke orang. Jadi kayak ya bener sih, aku juga setuju sih sama Kang Mas sama Nimas kalau emang personal grooming itu penting, apalagi kita sebagai duta gitu ya, branding kita sebagai duta wisata apalagi ya, pasti dilihat masyarakat di depan kan, apalagi di sektor pariwisata kan juga banyak dan pasti luas banget. Jadi benar-benar harus memperhatikan itu ya. Oke. Terus kalau menurut Kang Mas sama Nimas sendiri, bagaimana sih keterkaitan antara grooming dan personality? Mungkin dari Nimas dulu. Oke. Grooming dan personality, menurut aku kalau kita bisa menampilkan grooming diri kita sendiri dengan maksimal, itu bisa memunculkan rasa percaya diri, dan rasa percaya diri itu sumber dari segalanya menurut saya. Jadi kalau misalkan kita mau ngapa-ngapain, kalau misalkan kita nggak pede kan pasti tidak akan semulus kalau misalkan kita melaksanakan hal itu dengan pede. Jadi sepenting itu grooming untuk membangun personality kita, membangun confidence kita gitu. Oke, mungkin dari Kang Mas. Kalau menurut aku juga hampir sama Nimas Hatina sependapat. Tapi menurut aku personality dan grooming itu emang udah jadi satu paket gitu loh. Karena percaya diri itu juga muncul karena pembawaan diri kita. Nah, pembawaan diri itu mungkin bisa berdapat dari penampilan diri kita. Nah, kalau kita dilihat orang lain itu, oh keren, kece, seperti itu ya. Walaupun kalau sebagai duta wisata kita kan face of tourism in Batu, apalagi seperti itu ya. Jadi penampilan itu yang terpenting gitu. Menurut aku sih grooming personal itu akan memunculkan confidence dalam diri kita gitu. Oke, berarti emang sepenting itu loh ya personal grooming, dan aku juga lagi-lagi setuju karena emang personality itu nggak bisa dilepaskan dari personal grooming karena orang lihat kita kan dari penampilan ya, kita nggak mau munafik aja nih, orang kan pasti lihat dari dari depannya dulu. Apalagi sekarang gitu ya, iya, dari covernya gitu dulu kan. Kalau masalah isinya kan nanti lah. Ya. bukan meremehkan ya, tapi kayak outputnya dulu ya, luarnya dulu. Bener, covernya tuh selalu dipilih gitu loh. Kalau misalnya kita mau beli barang kan ya juga lihat sampulnya dulu. Nah, bener bagus apa enggak, berdebu atau enggak, kayak gitu. Oh iya, bener. Terus kalau mungkin lebih ke pengalaman dari Nimas sama Kang Mas sendiri, kalau mengenai personal grooming mungkin belajarnya dari awal tuh gimana sih? Mungkin dari Kang Mas dulu. Oke. Masalah grooming nih ya, sebenarnya aku tuh dulu bukan orang yang pinter dandan, maksudnya nggak bisa mix and match baju atau penampilan yang layak itu gimana gitu. Tapi semenjak beranjak dewasa mungkin hal itu diperlukan, apalagi aku pas dewasa nanti aku cita-citanya ingin ikut duta wisata misal waktu itu ya. Jadi kita juga harus membuat diri kita senyaman mungkin dilihat orang lain gitu. Akhirnya aku sih mulai belajar untuk bisa memadu-padakan baju, terus juga memakai mungkin keperluan yang harus digunakan biar semakin menambahkan penampilan dalam diri gitu ya. Apalagi sekarang sebagai duta wisata kita dituntut untuk bisa grooming ya, karena kembali lagi kita ini face of tourism in Batu gitu. Jadi menurut aku sih bagaimana kita dapat belajar untuk terus menampilkan diri yang terbaik gitu di hadapan orang lain, sehingga nanti orang lain pun juga melihat kita layak gitu sebagai duta wisata gitu sih. Oke, mungkin kalau dari Nimas sendiri pengalamannya belajar grooming gimana nih? Kalau aku agak panjang sih ceritanya. Nggak cerita aja ya. Boleh dong. Jadi aku tuh baru aware sama grooming tuh baru-baru ini, baru sekitar tahun 2021, tahun lalu berarti. Baru ya. Waktu itu aku rilis lagu gitu. Terus aku nyadar nih, setelah aku rilis lagu nanti aku bakalan kena spotlight banyak. Soalnya ya
gimana ya, maksudnya jadi public figure gitu ya istilahnya. Udah punya lagu nih di Spotify, di apa gitu-gitu kan. Pasti kayak kalau misalkan ada yang denger lagu aku terus stalking Hatina gitu misalkan, terus langsung ada link IG, menuju link IG, terus diklik IG-nya, terus kayak wah ini lagunya mungkin udah bagus tapi kok mungkin gimana. Jadi kayak itu tuntutan buat saya sendiri, tuntutan. Akhirnya saya belajar grooming start dari September 2021. Kemudian karena saya merasa udah lumayan nih di grooming, saya coba untuk ikut duta wisata akhirnya. Keren. Oke, berarti motivasinya lumayan panjang ya Kak Panjang. ya. Karena berarti kakaknya ini penyanyi. Iya. Dia punya album mudahan. Album apa belum ya? Single. OTW gitu OTW. ya. OTW. Amin gitu kan. Spotify juga udah rame Kak. Ada dong. Boleh apa tuh spill aja? Boleh, gak apa-apa spill aja biar orang-orang nonton. Judul lagunya About You. Jadi kalau mau search di YouTube, di Apple Music, di Spotify, itu tinggal search aja Hatina About You. Oh gitu. Masih Nama satu panggungnya sih. Hatina. Ih, Harus keren Hatina banget ya. Masih satu sih singlenya dan masih batuk, jadi mau recording ulang lagu kedua gitu karena kemarin di recording pertama sempat ada kendala, jadi harus record ulang. Jadi kayak aku masih batuk juga sama kayak kamu. Jadi Iya, nunggu kamu sembuh nggak dulu sih, Kak? baru record ulang, baru kayak rilis single kedua gitu. Boleh gak sih Kak nyanyi dikit? Boleh deh. Sebait apa dua bait gitu? Iya dong. Coba. Oke. Aduh. It was just about 2 hours, but we have talked so much. We found a home unconsciously in love. This song's about to miss you. Bagus banget ya. Thank you. Suaranya tuh loh Lembut gitu ya, soft gitu ya. lembut banget, kayak langsung mengena. Padahal kita belum pernah tahu lagunya, tapi dengerin suaranya aja udah tersentuh. I'm blushing. Masnya sering dinyanyiin gak ini? Dia sering sih nyanyi sih, dimanapun ya. Sering konser ya berarti kalau pas lagi ngapain gitu. Amin. Oke, wah keren banget nih teman-teman. Ternyata aku dihadapkan sama penyanyi juga loh selain Duis ya. Kalau Kang Mas juga bisa nyanyi gak ini? Aku bisanya Spesialis dangdut. Oh gitu. Biasanya nyanyi lagu apa Kak? aku sih sebenarnya lebih suka lagu yang melo kayak emang dinyanyikin. Lagu kamu melo nggak sih? Melo. Melo ya? Melo ya? Melo-melo gitu sih aku suka. Tapi aku lebih untuk belajar nyanyi sendiri aku lebih suka di dangdut sih. Nggak tahu kenapa kayak mungkin suara aku lebih di situ aja gitu. Main cengkok Tapi gitu? bukan yang expert banget sih, masih belajar gitu. gitu. Boleh coba juga nggak? Sepertinya Aku malu sih sebenarnya podcast kalau kali suruh ini nyanyi. banyak konsernya ya teman-teman. Ini apa nih ya? Oke. Boleh coba. Apa ya? Agak malu sih sebenarnya, di sebelah aku penyanyi asli nih, jadi kayak agak minder gitu loh. Oke, mungkin apa ya? Apa nih? Zapin. Zapin ya? Oh ya, coba. Oke, satu zapin gitu aja ya. Lo jangan. Jangan ya? Oke, sedikit ya. Ada pesan ya? Iya, ada sana dong. Oke. Zapin, aku dendangkan. Aduh, aku agak gemeter ya. Kayaknya karena ada kamu nih. Udah sih segitu aja sih. Oke. Keren Mungkin banget. aku perlu belajar gitu. Tepuk tangan dong buat kita Tepuk tangan, semua. oke. Tapi emang ini ya, kadang menyanyi tuh emang apa ya, bikin kita bisa mengungkapkan apa yang pengen kita omongin gitu loh. Kadang Betul. kita nggak pengen curhat di publik, tapi dengan nyanyi kita bisa kasih tahu ke orang-orang loh feeling kita saat itu gimana. Tapi nggak tahu sih orang-orang nyadar atau enggak. Cuman rata-rata kita nyanyi karena sedikit curhat juga gitu ya Kak. Betul. Kalau lagunya sendiri liriknya ditulis oleh kakak sendiri atau mungkin ada yang bantu kayak gitu? Mulai dari proses ciptain lagu, nulis lagu, cari nadanya, itu semua aku. Yang produserin tuh aku, jadi kayak independent artis gitu loh, karena gak ikut label manapun, dan produksinya juga oleh aku sendiri. Kalau untuk, kan instrumennya nadanya udah aku yang bikin. Untuk produksi instrumennya itu baru minta tolong sama temen aku yang expert main DAW, kayak gitu-gitu. Terus untuk recordnya juga cari studio sendiri, dan itu fully funded by me. Oh ya, luar biasa sekali Keren ya. Keren banget loh.
Wow, dan ini benar-benar nyambung sih ya sama kembali ke personal grooming tadi. Betul. Ternyata emang di dalamnya tuh emang banyak banget yang bisa Banyak. kita kulik. Apalagi bener banget ya kata Nimas tadi, kalau misalnya kita emang tujuannya buat terjun ke istilahnya dunia publik gitu ya. Kalau misalnya jadi penyanyi kan otomatis juga jadi public figure. Betul. Otomatis harus ada yang diperjuangkan, ada yang dikorbankan. Jujur saya sendiri juga ya, kayak misal apa ya, make up, terus baju, outfit lah ya, outfit, terus sepatu, tas dan lain-lain itu harus bener-bener dipikir gitu dari atas sampai bawah biar kita dilihat orang enak gitu ya Kak ya. Memang perjuangan sekali sih ya. Oke, karena tadi sudah ada iklan nyanyi nih, kita lanjut ke pertanyaan. Oke, yang kelima nih, bagaimana sih standar grooming diri yang baik dan benar? Mungkin mulai dari Nimas dulu. Oke, standar grooming yang baik dan benar. Menurut aku, yang bikin kita nyaman, tapi nggak ala kadarnya. Dan sesuai dengan kemauan kita. Jadi misalkan kita pengen dipandang, kita pengen brandingnya kayak apa sih? Misalkan pengen di branding cewek mamba gitu, ya kita grooming sesuai dengan kemauan kita, tapi jangan ala kadarnya, jangan seadanya. Kalau seadanya, aduh aku pakai item doang, kayak gini doang, itu udah nyaman kok. Tapi kan itu nggak ada effort ya di situ, Iya, itu bener. belum bisa dikatakan grooming sih menurut aku. Jadi harus nyaman, tapi nggak boleh apa adanya ala kadarnya gitu-gitu. Memang butuh ini ya, butuh effort lah ya. Betul. Harus ada effortnya, kayak pakai baju ya jangan, ya pilih-pilih lah ya, kan ya nggak mungkin pakai yang apa namanya kurang proper Betul. gitu. Kalau menurut kamu sendiri? Aku juga sependapat sama Nimas Satina nih. Tapi menurut aku sih grooming itu sesuai jati diri kita aja sih. Maksudnya jangan keluar dari itu. Mungkin boleh ya kalau ingin kayak nyentrik gitu boleh. Tapi menurut aku senyamannya aja gitu loh. Karena kembali lagi kita bakalan dilihat orang gitu loh. Kalau kamu nyaman dengan apa yang kamu pakai, otomatis orang lain pun juga akan melihat kamu pun kayak nyaman juga gitu loh. Jadi menurut aku itu sih. Berarti apa ya istilahnya, ya boleh mencontoh, Boleh, tapi tetap jadi diri sendiri. Jati diri sendiri penting banget itu. Iya sih benar, karena kan ya kita nggak mau dong dikenal sebagai Orang nyontoh lain gitu orang, ya. maksudnya kayak duplikat orang kan ya enggak, maksudnya kurang. Kecuali kalau gimana anak kembar gitu. ya. Jadi Oh kan- iya iya. beda, itu beda ya kayak. Kebetulan saya nggak kembar sih Kak. Oke, terus apa aja sih manfaat dari grooming itu sendiri? Wow, Pasti banyak ya. banyak banget. Banyak banget. Salah satunya kalau misalkan yang merasakan manfaat besar dari grooming itu menurut aku yang di bidang-bidang public figure seperti duta wisata yang ada di frontliner atau para pekerja-pekerja karyawan yang ada di frontliner dan siapapun itu yang berhubungan dengan publik, menurut aku itu yang merasakan manfaat paling besar. Dan menurut aku ini survei dari teman-teman aku sendiri sih, teman-teman Iya, terdekat aku, mereka bilang gitu Kak, kalau misalkan kan ada kan kayak tipikal orang yang kayak dikit-dikit pakai parfum atau apa gitu, aku suka nih nambah mood gitu. Ada juga temen aku yang kayak dia mau latihan apa aja keluar bentar aja pakai eyeshadow dikit-dikit gitu, itu katanya nambah mood, aku tuh suka gitu. Jadi kayak itu salah satu manfaat dari grooming juga gitu, yaitu menambah mood. Dan kalau moodnya bagus kan pasti auranya kan positif terus kan yang keluar dari tubuh itu manfaat banget, itu manfaatnya menurut aku. Oke, kalau dari Kama sendiri? Iya banyak Sebagai banget sih laki-laki emang. ya. Iya. Mungkin kalau laki-laki agak beda sama cewek yang harus pakai ini itu Iya, gitu ya. benar. Karena kita kan ya emang terbatas lah. Meskipun bisa mix and match atau dandan pun nggak seperti cewek yang harus pakai full makeup atau sebagainya. Yang penting menurut aku sih kalau cowok itu kelihatan rapi aja sih. Terus kalau mungkin sebagai duta wisata kita harus kelihatan sopan, rapi, terus bersih, itu paling penting karena lagi-lagi kita ini di frontliner juga di tourism di Kota Batu gitu. Jadi harus menunjukkan pribadi yang baik, kemudian juga grooming yang baik ke orang lain sehingga juga dari hal itu kita dapat bermanfaat juga bagi orang lain gitu loh. Karena orang lain dapat percaya ke kita gitu kan. Ya, gitu sih kalau aku. Oke, karena kita udah bahas dari awal definisi, terus dari pentingnya gimana, fungsinya gimana. Mungkin kita mau langsung ke tips nih, kayak sebagai duta wisata apalagi ya, Tips pasti and trick, punya ya. banyak tips and trick buat teman-teman yang mungkin mau terjun ke dunia publik atau mungkin pengen jadi duta atau mungkin pageant. Itu kan banyak banget ya sekarang, lagi marak banget. Nah, mungkin bisa nih dengerin tips dari Kang Mas Nimas Kota Batu. Boleh dimulai dari siapa ini yang mau mengajukan diri? Kamu dulu aja. Apa ya tips?
Kalau dari aku sebenarnya tipsnya secara nggak langsung udah disebutin dari tadi sih kayaknya, kayak harus jadi diri sendiri. Kemudian pengennya harus tahu dulu nih, kamu pengen dilihat sebagai apa sih oleh orang lain gitu. Pengen dilihat kayak brandingnya dia gitu loh, pengen dilihat sebagai cewek kue kah, atau cewek yang rambutnya lurus kah, atau cewek apa, kan brandingnya tiap orang kan ciri khasnya kan pasti beda-beda macam-macam gitu. Jadi kayak mereka harus tahu gitu sebelum mereka memutuskan untuk grooming lebih baik gitu, mereka harus tahu itunya dulu, mereka pengennya kayak gimana. Terus sama itu yang tadi bikin nyaman gitu. Itu kalau Setuju dari banget aku sih. Pas kita dulu nih, kita pembekalan Kang Mas Nimas itu ada satu kata yang dari pemateri kita, ingat nggak kamu? Kalau grooming itu menunjukkan gambaran diri kita, gitu kan ya. Jadi menurut aku sih tipsnya itu mungkin bisa dicari untuk diri kalian sendiri aja, senyamannya gimana. Terus yang paling penting adalah jangan sampai gambaran diri kamu itu di luar dari apa yang kamu inginkan selama ini. Jadi menurut aku jadi diri sendiri aja, just be yourself and be confident, itu aja sih. Wow, berarti singkat tapi mengena ya ini. Just be yourself tapi harus tetap confident. Betul. Wow, teman-teman, ini luar biasa banget ya. Tapi aku mau tanya nih, sebelum kita mengakhiri. Emang pengen diakhiri? Kalau mau ngobrol terus nggak apa-apa sih. Tapi aku mau tanya nih, kira-kira kalau dari personal grooming itu kan pasti ada apa ya? Kayak mungkin barang Betul. yang wajib dibawa oleh Nimas atau Kang Mas gitu, ada nggak? Ada Ini sih. pribadi tapi ya nggak apa-apa kan ya tanya. Boleh. Kalau dari Nimas apa nih? Ini dia acung tangan udah. Ada banget, kayaknya satu angkatan Kang Mas Nimas tahu semua deh apa Nggak barang. Kang Mas Nimas aja mungkin ya, semua duta wisata harus gitu ya, mungkin ya. Ada barang yang selalu aku bawa dari awal, bahkan dari awal seleksi, pokoknya itu barang tuh harus ada di tas aku. Iya. Itu cermin. Bener ya. Kalau dia. Kalau selain Cermin. cermin apa Kak? Ya paling ini ya, apa ya? Touch up. Oh iya, touch up Make up gitu ya mungkin. Make up. Kalau cowok biasanya apa Kak? Nah, kalau paling penting nih cowok ini ya, karena biasanya cowok kan rambutnya itu ya harus ditata gitu ya. Paling penting itu bawa penata rambut aja sih, kayak mungkin sisir gitu ya, atau pakai Climax itu kan buat muka ya. Hair apa sih namanya? Pomade gitu loh Pomade ya. ya. Jadi itu sih paling penting. Terus ya meskipun kita cowok juga harus agak sedikit bedakan lah biar nggak berminyak. Oh iya sih bener-bener. Gitu. Tapi ini loh Kak, kadang tuh banyak loh orang-orang yang masih berstigma apa ya, cowok tuh nggak perlu pakai bedak atau pakai skincare. Padahal menurutku kan ya tetap sama aja Betul, nggak sih. sama aja Padahal sih, kita ya. juga di dalam wajah-wajah kita kan juga ada hormon-hormon yang harus kita atur sedemikian rupa, harus dirawat lah istilahnya biar nggak breakout dan lain-lain. Tapi dari Kang Mas sendiri menanggapi hal itu gimana nih? Ini sebagai duta wisata atau sebagai masyarakat biasa aja nih? Sebagai duta wisata dulu dong. Oke, kalau menurut aku sebagai duta wisata, hal itu udah bukan jadi apa sih? Udah wajib gitu ya ibaratnya, kayak cowok cewek itu udah sama aja gitu, dan itu udah harusnya emang kayak gitu. Dan ini kita nggak mungkin juga kan kayak tampil di depan orang dinas gitu dengan penampilan yang ala kadarnya, terus kayak dilihat orang kayak hari ini ibaratnya kalau kata kasarnya belum mandi gitu kan, jadi kayak agak gimana gitu kan ya. Jadi mungkin harus dari diri kita sendiri aja gitu loh. Dan ini paling penting, kalau cowok itu harus pakai parfum, itu paling penting juga menurut aku. Karena kalau parfum itu biasanya cowok punya ciri khas nggak sih, kayak apa, sukanya baunya gimana gitu, pasti ada ya. Betul. Nah, kalau parfum ini juga agak apa ini ya, nyambung ya sama grooming sama personality, karena parfum kan juga menunjukkan personality kita itu orangnya kayak gimana gitu. Oh gitu. Iya nggak sih? Iya sih bener. Kalau lewat kayak wangi. Siapa tuh tadi? Pasti kayak Betul. bau parfumnya enak apa ya? Tanya nggak sih? Spill dong Kak. Jadi ke situ nih arahnya. Kalau dari Nimas sendiri melihat kalau mungkin perempuan, kalau aku lihatnya ini sih stigma masyarakat sih emang dia yang agak suka ngeselin gitu loh. Kadang bikin kesel aja, karena kan kalau emang di duta kan kita ibaratnya diwajibkan buat bermake up gitu ya kalau misalnya ada penugasan atau ada kegiatan. Tapi orang-orang nih kadang mikirnya kayak kenapa sih dikit-dikit make up itu gimana nih kalau tanggapan dari Nimas Hatina sendiri? Sejujurnya aku belum pernah berada di lingkungan yang judgmental terhadap make up sih. Justru kalau misalkan kita
kalau di aku sendiri ya, pengalaman aku selama 22 tahun aku hidup, kalau misalkan setiap kali aku make up, aku dandan, yang dapet tuh justru kalimat afirmasi positif, bukan hal-hal negatif. Tapi kalau stigma seperti itu mungkin dicuekin aja kali ya. Sekarang udah tahun 2022 cuy gitu kan. kayak udah bukan zamannya lagi. Stigma kayak gitu tuh masih ada di zaman sekarang gitu. Sekarang aja semakin tahun kan fashion tuh kan semakin maju. Kalau kita lihat perbandingan aku masuk kuliah tahun 2018 sama anak-anak angkatan 2022 tahun sekarang tuh beda jauh ya, banget ya? stylenya. Baru masuk kuliah tuh kayak kalau aku tuh dulu masih stylenya yang biasa-biasa aja gitu, padahal aku di kampus yang besar gitu misalkan. Iya. Tapi tahun sekarang tuh bener-bener kayak semuanya tuh banyak banget yang udah peduli sama penampilan. Jadi kayak stigma-stigma itu ya menurut aku bakalan hilang dengan sendirinya sih, seiring dengan berjalannya waktu. Tapi aku setuju sih kalau ngomongin soal apa tuh namanya, beda generasi tuh udah beda. Bahkan jangankan kakak yang waktu masuk kuliah ya, saya aja yang sekarang semester 3 kan ya saya. Tapi lihat anak-anak SMP itu kayak kok udah pada bisa make up ya. Padahal dulu waktu SMP perasaan tahu foundation aja enggak, kayak gitu loh. Kayak keren-keren sih emang anak-anak sekarang. Ya mungkin lebih ke masing-masing bisa tahu lah ya positifnya gimana, negatifnya gimana, terus gimana caranya mengaplikasikan ke dirinya sendiri gitu ya Kak ya. Oke, wow, keren banget nih. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Aku suka banget untuk materi kali ini karena emang jangkauannya juga luas ya. Ngomongin masalah personality dapat, masalah branding juga dapat, masalah apa lagi ya Kak? Kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri juga dapat. Jadi emang harus bener-bener diperhatiin gitu ya teman-teman. Kesimpulannya banyak banget sih memang kalau dari personal grooming sendiri. Sebelumnya aku bener-bener mengucapkan terima kasih banyak udah mau hadir di podcastnya Radar Malang dan Duta Hijab kali ini. Terima kasih atas kehadirannya Kak, dan insight-insightnya sangat-sangat luar biasa ya tentunya. Mungkin dari kakak-kakak ada kesan pesan untuk kami? Mungkin terima kasih banyak, thank you for having us. Terima kasih udah diberi kesempatan untuk ngobrol bareng di sini. It's such an honor for us. Aku juga ngucapin terima kasih banget untuk Radar Malang juga Duta Hijab yang udah ngundang Mas Dimas Kota Batu untuk ngobrol nih seputar materi yang sangat luar biasa kan untuk Duta Wisata. Tentunya kami sekali lagi ucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin ya kalau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami berdua dan juga dari paguyuban kami Mas Dimas Kota Batu, dan kami sekali lagi ucapkan terima kasih banyak. Oke, sama-sama Kak, terima kasih kembali. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih juga untuk kedatangannya. Semoga lain kali kita bisa bekerja sama lagi, bisa bertemu lagi dengan keadaan yang lebih baik tentunya. Dan ditunggu nih kedatangannya di Kota Batu ya. Oke, pasti dong. Kayak ajak aku main ya, jalan-jalan di Kota Batu. Ya. Betul. Pokoknya aku bener-bener makasih banyak ya Kak. Terus juga sama-sama minta maaf juga kalau mungkin ada perkataan atau perbuatan dari aku yang mungkin kurang berkenan, tidak berkenan di hati kakak-kakak sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di lain waktu dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih, sama-sama Kak. Oke teman-teman, sekian podcast kali ini bersama Kang Mas Dimas Kota Batu. Sudah bener-bener luar biasa ya teman-teman. Kita ketemu di podcast episode selanjutnya. Bye-bye.